Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya konfigurasi Ether channel pada Cisco Packet Tracer. Nah, jadi Ether channel ini berfungsi untuk menggabungkan beberapa port yang ada di switch, menjadikannya satu grup untuk mempercepat kecepatan pada masing-masing port. Nah, pada umumnya setiap port fast Ethernet yang ada di switch itu memiliki 100 Mbps. Nah, jadi kalau misalnya digabung menjadi satu menggunakan Ether channel itu bisa menaikkan kecepatan bandwidth pada port tersebut. Nah, jadi di Ether channel ini itu terdapat 3 protokol. Nah, yang pertama itu ada LACP, yang kedua ada PAGP, dan yang ketiga ada MLS. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi LACP ini itu, atau bisa dibilang konfigurasi LACP ini itu digunakan pada setiap device atau vendor yang berbeda, atau bisa dibilang universal. Jadi meskipun device-nya berbeda, menggunakan konfigurasi LACP ini itu pasti akan bisa. Nah, sedangkan PAGP ini untuk satu vendor, misalnya Cisco dengan Cisco, Mikrotik dengan Mikrotik, dan lain-lain seperti itu. Nah, untuk MLS ini dia menggunakan layer 3, yaitu berarti konfigurasi menggunakan IP address di setiap switch-nya. Nah, untuk yang pertama kita akan konfigurasi LACP terlebih dahulu. Yang pertama-tama kita taruh switch 0 di sini dan switch 1 di sini. Lalu kita koneksi kedua buah switch menggunakan kabel cross seperti ini, 0/1 dengan 0/1, 0/2 dengan 0/2. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini saya ambil contoh menggabungkan dua port pada masing-masing switch. Oke. Nah, kita langsung buka aja selinya. Nah, kita masuk ke konfigurasi terminal. Kita enable terlebih dahulu. Konfigurasi terminal. Lalu masuk ke interface port 1 dan port 2 yang ada di switch 0 ini. Nah, dengan cara INT range FA0/1 sampai 2. Nah, seperti ini. Lalu kita buat channel groupnya, misalnya 1. Jadi di channel group ini itu dibagi menjadi 6, 1 sampai 6. Nah, lihat. Channel group number ini range itu dari 1 sampai 6. Kita pilih salah satunya aja, misalnya channel group 1. Nah, modenya kita lihat bisa lihat di sini. Nah, di sini terdapat beberapa mode ya. Nah, untuk active sendiri itu konfigurasi untuk LACP. Ya, LACP. Nah, sedangkan auto di sini ini untuk protokol PAGP. Desirable untuk PAGP juga. On untuk MLS ya. MLS dan pasif untuk LACP. Nah, di sini ada dua mode. Yang pertama aktif dan pasif pada konfigurasi LACP ya. Jadi itu seperti ini. Jika salah satunya ada yang pasif, maka satu tersebut harus aktif agar bisa saling berhubungan satu sama lain seperti itu. Tapi jika dua-duanya pasif, dia nggak bisa berhubungan satu sama lain seperti itu. Jadi kalau misalnya aktif dengan pasif itu masih bisa berhubungan, aktif dengan aktif masih bisa berhubungan juga, sedangkan pasif dengan pasif itu tidak bisa terhubung satu sama lain seperti itu. Nah, di sini kita coba untuk switch 0 kita pakai mode aktif terlebih dahulu. Nah, seperti ini.
Nah, setelah itu kita masuk ke interface grup dari yang kita buat tadi. Interface port channel 1. Lalu kita ubah mode switch portnya menjadi trunk. Switch port mode trunk. Kita shutdown. Nah, untuk konfigurasi di switch 0 sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi switch yang kedua. Kurang lebih sama seperti yang di switch pertama tadi konfigurasinya. Nah, and kita masuk ke switch. Nah, di sini kalian bisa pilih mau mode aktif atau pasif. Nah, terserah. Pokoknya yang penting salah satu switch itu ada yang modenya aktif. Nah, di switch 0 tadi kita masukkan modenya itu mode aktif. Jadi misalnya kita mau pakai pasif, itu bisa di sini. Saya coba pakai mode pasif di sini. Pasif. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kita langsung ke interface. Masuk ke interface channel group tadi. Port channel 1. Kita ubah modenya jadi trunk. Switch port. Nah, seperti ini. No shutdown. Oke. Nah, seperti kita lihat kedua kabel ini, nah ini sudah warna hijau, artinya dua-duanya sudah terhubung satu sama lain. Nah, itu untuk konfigurasi LACP. Nah, bagaimana dengan PAGP? PAGP itu kurang lebih sama seperti LACP, cuman kalau di LACP itu ya, kita buka lagi ke serinya, Range FA, seperti ini. Nah, kalau pakai konfigurasi PAGP ya, PAGP itu dia menggunakan auto atau dengan desirable. Yang ini, dua ini. Itu untuk yang konfigurasi PAGP. Nah, kalau pakai LACP dia pakainya aktif dengan pasif. Untuk konfigurasinya kurang lebih sama seperti LACP. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke MLS. Nah, di sini MLS kita menggunakan switch bernama multi-layer switch ya. Karena MLS itu dia berjalan di layer 3 yang dimana setiap switch itu harus dikasih IP address-nya sendiri. Oke. Kita hubungkan dulu switch-nya dengan kabel cross. Sama seperti yang di atas, menggunakan fast Ethernet 1 dan fast Ethernet 2. Seperti ini. Lalu kita buka saja serinya langsung. Nah, ini kita no aja. Lalu kita enable, masuk ke konfigurasi. Setelah itu kita buka interface range FA01 sampai dengan 2. Lalu kita bikin channel group 1, modenya on ya. Kenapa modenya on? Karena MLS itu menggunakan yang ini saja, yang on ya. On. Oke. Nah, seperti ini. Udah. Nah, setelah itu kita masuk ke channel group 1 interface-nya. Bisa INT, lalu port channel 1. Nah, karena kita menggunakan layer 3 atau menggunakan IP di setiap switch, jadi kita mematikan switch portnya terlebih dahulu. Oke, dengan cara no switch port.
Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin IP address-nya. Ini 192.168.1. Shutdown. Konfigurasi multi-layer switch yang pertama sudah selesai. Kita lanjut ke multi-layer switch yang kedua. Kurang lebih sama seperti yang di atas. Oh, maaf yang sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sudah konfigurasi sudah selesai dan ada dua kabel yang sudah warna hijau. Kita coba ping satu sama lain dengan cara kita keluar dulu dari konfigurasi terminalnya dengan ketik end n, lalu kita ping IP multi-layer switch yang ini. Ini terlihat. Nah, untuk ping yang pertama itu success rate itu 80% untuk pertama kalinya untuk ngeping. Nah, kalau untuk yang kedua kalinya itu pasti akan 100%. Kita coba. Nah, kita lihat di sini sudah 100%. Oke. Nah, kita coba yang sebelah sini. Kita coba ping, kita follow dulu dari sini. Ini 192.168. 100%. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana untuk cara melihat konfigurasi dari Ether channel-nya? Ya, misalnya saya coba di multi-layer switch yang ini, itu dengan cara show Ether channel, ya, summary. Nah, kita lihat di sini. Number of group channel in use, yang channel group yang sudah dipakai itu ada 1. Nah, di sini ada grup 1. Port channel port RU, R itu untuk layer 3, di jalan di layer 3, dan U ini itu sedang digunakan. Nah, port yang digunakan itu ada FA0/1 yang statusnya P, import channel. Nah, dan FA0/2 yaitu P, juga import channel. Nah, kalau misalnya dia tidak terkoneksi satu sama lain, itu statusnya standalone atau I, indikator flexnya seperti itu. Nah, kita coba lagi, misalnya show Ether channel port channel. Nah, kita lihat di sini port FA0/1 dan FA0/2 itu menggunakan mode on, ya, mode on. Nah, coba kita lihat yang konfigurasi di switch yang ini menggunakan LSCP dua-duanya. Pada sini kita end dulu. Nah, seperti ini kita show Ether channel summary. Nah, seperti ini. Kurang lebih sama seperti yang multi-layer switch. Dia keterangannya channel group yang dipakai ada 1, dan grup 1, pol, SU. Nah, di sini ada indikator S dan U. S itu kita lihat sini dia bergerak di layer 2. Ya, kalau yang tadi di layer 3. Dan U ini ada in use, dan
protokol yang digunakan adalah LHCP. Nah, untuk ports yang digunakan ada F1.1 dengan flexnya P atau import channel, dan F1.2 juga sama dengan flexnya itu ada P juga. Oke, kita coba lagi untuk yang show ether channel port channel. Enter. Nah, seperti ini kita lihat. Di sini port FA 0/2 dan 0/1 itu menggunakan mode aktif keduanya. Kita lihat ya. Modenya aktif. Nah, kita coba di switch yang satunya, yang ini. Kita end. Kita langsung aja ke show ether channel port channelnya, karena kalau yang summary itu pasti sama dengan switch yang ini ya. Kalau yang ini beda, tadi kita pakainya mode pasif. Oke, harusnya pasif. Nah, kita lihat sini F1.2 dan 0/1 nya itu menggunakan mode pasif. Nah, kurang lebih seperti itu saja untuk konfigurasi ether channel.